Sudah lama saya ingin berkata-kata mengenai perbedaan kita NU dengan Muhammadiyah di dalam menentukan Ramadan. Hanya saja saya mengurungkan niat itu karena saya sadar diri ya, kalau saya berbicara tentang fikih itu tidak akan selancar saya berbicara tentang ilmu kalam. Jadi karena banyak yang lebih kredibel untuk menjelaskan hal itu, maka sampai saat ini saya tidak membahas hal itu sama sekali. For your information aja, saya itu bukan berarti tidak memahami fikih sama sekali, tidak. Alhamdulillah, saya ini bermadhab Syafi'i dan sudah menghatamkan beberapa kitab Syafi'iyah. Kalau Safinah itu ya, Kasyifatus Saja itu alhamdulillah harfan itu sudah selesai. Kemudian Nihayatuz Zain itu mungkin 3/4-nya sudah selesai. Yaqutun Nafis itu setengahnya sudah selesai. Kemudian saya kenal juga beberapa kitab fikih yang lain. Hanya saja sudah agak kewalahan untuk memperdalam fikih itu. Karena masailnya banyak sekali dan untuk masuk secara mendalam untuk menjadi ahli fikih, saya kira di kehidupan saat ini itu sesuatu yang masih harus dikejar dalam waktu yang lama. Saya tidak putus asa, insya Allah mudah-mudahan diberi ilmu oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk mengejar ketertinggalan. Nah, cuman waktu saya buka Facebook ya, ini ada satu faqih yang saya kagumi keilmuannya. Beliau itu Gus Awa ya, Gus Abdul Wahab Ahmad. Ada di dalam Facebook itu beberapa yang saya kagumi kefakihannya. Di antaranya juga jelas itu ya guru saya sendiri Habib Ali Bagir As-Saqqaf, itu beliau juga sangat dalam kefikihannya. Dan ada Buya Emil ya, beliau juga sangat bagus ilmu fikihnya dan gak aneh-aneh begitu. Kalau Gus Baha itu aneh-aneh. Nanti kita bahas bab itu ya. Nah, perkataan yang menarik itu ternyata orang Aceh tidak melihat hilal ya, sehingga keputusan pemerintah di dalam menentukan hilal, di dalam menentukan Ramadan esok hari itu dipertanyakan. Ada yang harus dipahami dulu, mungkin di antara penonton saya ada yang bukan Syafi'iyah, bahwa Syafi'iyah itu menentukan bulan Ramadan dan menentukan Idul Fitri itu bukan dengan hisab, tetapi dengan ru'yah, dalam pengertian bulan itu harus terlihat oleh mata, bukan oleh hitungan. Nah, inilah yang menjadikan perbedaan antara kita di NU dengan di Muhammadiyah. Dan di dalam penentuannya itu satu orang yang adil cukup untuk menentukan apakah hilal sudah terlihat atau belum. Jadi permasalahannya begini, meskipun secara hitungan ini sudah pasti akan terlihat, tetapi tatkala keadaan langit itu mendung atau ada penghalang lainnya yang menjadikan tidak ada seorang pun yang melihat hilal, itu sudah tidak bisa dijadikan Ramadan. Itu harus digenapkan menjadi 30 hari. Nah, dalam permasalahannya itu nanti yang melihatnya ini bisa adil bisa tidak. Nah, apabila orang yang melihatnya ini adil, yang lain tidak melihat nih, tetapi ada satu orang yang melihat dan orang itu adil, maka itu ilzam. Dia kabar itu mengharuskan kita puasa esok hari meskipun kita tidak melihat dan mayoritas orang tidak melihat, tapi satu orang yang adil ini melihat, itu cukup. Nah, kemudian apabila orang ini tidak adil, nanti ditafsil. Apabila kita ya sebagai yang mendengar perkataan orang yang tidak adil ini ada ghalabatuz dzan, bahwa orang ini benar dalam hal itu karena kita melihat ini orang tukang bohong ya, atau tidak adil begitu. Tapi dalam hal ini saya yakin dia tidak berbohong. Nah, itu bisa karena ghalabatuz dzan itu untuk pribadi ya, tidak untuk diumumkan. Tapi apabila si orang yang tidak adil ini datang kepada hakim, datang kepada qadhi, kemudian qadhi memutuskan bahwa yang dikatakan orang ini bisa diterima, maka hal itu mengikat. Nah, ini ada di dalam kitab-kitab fikih ya, dan saya tidak merujuk, tidak mengeluarkan kitabnya, memang sengaja supaya saya itu sadar makom ya. Fikih saya itu lemah sekali.
Kalau ada koreksi dari masyayikh semua silahkan koreksi di kolom komentar dan saya tidak akan protes. Ya saya akan menerima kalau yang dijelaskan oleh saya tadi salah begitu. Nah jadi karena ada konteks seperti itu konteks awalnya ya, supaya kita memahami apa yang dikatakan oleh Gus Awa ini. Beliau bikin status tuh, isinya seperti ini. Pemerintah mengumumkan bahwa hilal terlihat di Aceh, tapi semua teman di Aceh setahu saya menafikan kesaksian itu. Sedang ramai di Aceh sana hingga beberapa tokoh tegas menyatakan akan mulai berpuasa hari Minggu. Sebagian membuat sindiran dengan mengatakan bahwa hilal ada yang hakiki dan ada yang politisi. Berdasarkan itu, saya pribadi juga agak ragu pada saksi yang menyatakan berhasil melihat tersebut. Entah siapa dan dari mana. Ini jadi mirip kasus di Jawa beberapa tahun lalu, di mana ada orang yang mengaku melihat hilal saat yang lain bahkan di tempat yang sama menyatakan tidak. Belakangan diketahui bahwa saksinya tidak kredibel. Nah ini yang tadi sudah dijelaskan ya di awal. Lalu bagaimana bila kita anggap bahwa persaksian melihat hilal tersebut tidak kredibel? Keputusan pemerintah masih bisa diikuti agar tidak terjadi kegaduhan massal. Dasarnya adalah mengikuti imkan ru'yah murni sebagaimana pendapat sebagian ulama. Misalnya, kemudian beliau mengeluarkan ibarat ya. Qauluhu li anna syari'a innama anatal hukma birru'yati ba'dal ghurubi ila akhirih yanbaghi fi ma law dallal qat'u ala wujudihi ba'dal ghurubi bihaitsu yata'atta ru'yatuhu lakin lam yujad bil fi'li ay yakfiya dzalika falyata'ammal. Jadi cepatnya ini sudah diterjemahkan ya, saya baca terjemahannya. Perkataan penulis, karena syariat memberlakukan hukum berdasarkan ru'yat setelah tenggelamnya matahari, sepatutnya apabila sudah dipastikan keberadaan hilal setelah tenggelamnya matahari sehingga seharusnya memungkinkan dilihat, tetapi dalam prakteknya tidak ditemukan, maka hal itu sudah mencukupi. Renungkanlah. Nah ini kalau ada faliyata amal biasanya harus diteliti lagi dengan dalam begitu ya. Memang kata beliau ini pendapat pinggiran begitu. Meskipun ini pendapat pinggiran, bukan pendapat standar madhab, tapi bisa dipakai untuk menghindari kegaduhan. Semoga status ini tidak membuat makin gaduh, meskipun mungkin malah jadi gaduh. Saya menulis ini sebab panggilan jiwa yang menuntut penyelidikan. Selamat berpuasa bagi yang berpuasa besok dan selamat menyambut Ramadan bagi yang berpuasa lusa. Insya Allah nanti kita semua berhari raya bersama-sama. Nah ini status yang bagus dari seorang alim. Memang alim itu begitu ya. Kalau melihat ada sesuatu yang nggak enak itu harus diutarakan. Itu sudah fatrohnya begitu. Jadi bukan masalah ini mengkritik Menteri Agama, bukan masalah itu. Orang yang takhusus di dalam suatu ilmu, kemudian dia itu melihat ada perkara yang salah nih di dalam ilmu ini atau di dalam apa yang saya dalami, ada kekurang enakan begitu. Itu harus dilontarkan. Nah pelontaran ini bukan untuk mengkritik atau bukan untuk merendahkan orang lain, sebetulnya bukan itu, tetapi apa? Menjaga amanah ilmu, ya. Karena apabila dia yang salah, maka perkataan ini akan menjadi bahan introspeksi bagi pihak yang salah, yaitu orang tersebut. Apabila orang yang berkatanya salah, si alimnya ini yang salah, maka dia akan mendapatkan koreksi dari orang lain. Itu sebetulnya yang di dalam ilmu itu nggak ada gengsi-gengsian begitu. Ya, ini luar biasa ya beliau itu. Nah, saya juga menemukan di sini ada postingan yang lain. Memang benar yang dari Acehnya itu ada poster ya, Pondok Pesantren Dayah Darul Mu'arif. Disebutkan di sini tim Ru'yatul Hilal sehubungan dengan tidak terlihat hilal di wilayah Loknga, Aceh Besar dan beberapa daerah di Aceh oleh tim Ru'yatul Hilal Dayah dan beberapa tim Dayah lainnya, maka 1 Ramadan 1446 Hijriah jatuh pada malam atau hari Minggu 2 Maret 2025. Nah, ini jelas. Jadi, bagaimana kita menyikapinya ya? Orang-orang yang faqih tidak menemukan ini siapa. Jadi memang seharusnya ya yang mengaku hilal itu disebutkan orangnya, kemudian kita cek apakah orangnya itu adil atau tidak. Karena kalau misalkan kita husnuzon, ya kita husnuzon saja. Cuman biarkanlah ini terjadi begitu ya, karena sudah ditentukan oleh Menteri Agama begitu. Kalau saya pribadi ditanya puasa kapan, ya saya pribadi ya ikut Menteri Agama ya. Kenapa ya? Karena saya nggak lihat hilal, kemudian saya masih mengakui Indonesia sebagai
sebagai pemerintahan. Kemudian saya ini orang awam di dalam bidang fikih, dan yang paling menjadikan saya mau puasa besok itu ya karena Menteri Agamanya besok itu dalam pengertian tanggal 1 ya, tanggal 1 Maret itu karena Menteri Agamanya beliau ya Profesor Nazaruddin Umar. Kalau Menteri Agamanya bukan selain beliau ya, misalkan yang kemarin tuh Gus Yakut saya kira saya nggak bakalan ikut begitu ya, ini malah ngobrol aja begitu ya. Nah, ala kulli halin begitulah fakih ya, tidak takut berbeda pendapat dengan orang lain, karena memang meskipun orang lainnya di sini adalah pemerintah pusat, karena memang mereka itu bertanggung jawab atas keilmuan mereka masing-masing. Saya tidak mau berdebat dalam masalah itu. Ada hal penting hanya saja ya yang saya mau utarakan. Ini saya teringat kepada perkataannya Syekh Hamzah Yusuf itu. Jadi orang-orang muslim sekarang itu sudah teralienasi dengan langit. Padahal langit itu adalah sebab ya, dalam pengertian kalau kita ngaji hukum itu ada hukum akli, hukum syar'i, dan hukum adi. Kita akan melihat di dalam hukum syar'i itu ada yang namanya wadai, hukum wadai, yang mana hukum wadai itu sangat erat kaitannya dengan langit itu. Nah, kita tahu zuhur, waktunya zuhur tatkala matahari itu sudah tergelincir, kemudian tahu asar tatkala bayangan demikian dan demikian begitu ya, maghrib juga seperti itu, isya seperti itu. Ada kaitan erat dengan konstelasi perbintangan. Nah, cuman kita sekarang nih ya, kapan terakhir kali memandang langit? Kapan kita itu tahu nama-nama bintang? Itu sudah jarang sekali. Ini sudah teralienasi. Hal ini dikarenakan adanya perkara yang dianggap bisa menggantikan, ada jam, ada handphone begitu ya, dan lain sebagainya. Yang mana ini miris sebetulnya. Saya itu sudah beberapa tahun yang lalu kalau mau buka puasa itu nggak percaya sama azan. Ya, sama azan masjid itu saya nggak percaya. Bukan apa-apa ya, ini permasalahannya banyak. Jadi saya itu pernah ngecek azan yang ada di jadwal dengan tenggelamnya matahari sebagaimana syarat di dalam fikih begitu ya. Seluruh bulatannya harus hilang. Itu di laut itu belum hilang sudah pada azan. Itu sampai 5 menit bedanya itu. Malah pada beberapa waktu itu sampai 10 menit. Jadi anehnya tuh seperti itu, saya juga heran ya. Ini kan hasil menghitung. Kalau hasil menghitung itu kan harusnya presisi. Tapi kok kenapa pada satu waktu penglihatan saya ini bedanya dengan azan 5 menit, pada waktu yang lain itu bahkan sampai 10 menit bedanya. Saya juga heran. Dan padahal orang-orang yang di laut begitu, yang bisa melihat matahari langsung kan sebetulnya tidak membutuhkan kepada jam sebetulnya. Itu bisa melihat langsung apakah memang sudah tenggelam atau belum. Ini mengkhawatirkan, makanya saya suka melebihkan beberapa menit. Saya suka ijtihad sendiri, keluar sendiri, kemudian melihat ke tempat terbitnya matahari. Kalau di tempat terbit matahari itu sudah gelap, ya saya buka. Karena itu patokan dari Kasyifatus saja seperti itu. Ya, ini bukan saya menganjurkan. Saya berkata sekali lagi, saya bukan faqih. Ya, ini membicarakan saja. Ya, mudah-mudahan ada yang mengoreksi juga kalau misalkan apa yang saya pahami ini salah begitu. Nah, ala kulli halin kita itu harus mulai mengkoneksikan diri lagi dengan langit ya, dengan sekitar kita, supaya kita itu paham bahwa jam-jam analog kemudian jam-jam digital itu sebetulnya hanya alat bantu saja. Bayangkan zaman dulu itu para muadzin kalau mau melihat fajar shodiq itu nggak tahu jam berapa harus naik menara, itu nggak tahu mereka itu. Jadi bisa jadi karena bangun misalkan begitu udah nggak bisa tidur, naik di menara itu nungguin lama, bisa nungguin 1 jam, bisa nungguin 2 jam begitu. Tapi kalau kita sekarang kan sudah ada patokan nih, sudah ada patokan jam. Ya kalau nunggu fajar shodiq dari waktu begitu ya, dari jam itu kan tidak akan lama sebetulnya. Bisa jadi 5 menit sebelum, tapi tetap sebetulnya itu perintahnya ya harus dilihat. Perintahnya itu. Jadi ini memang problematik ya. Ala kulli halin, supaya pembicaraan saya ini tidak ngaco, saya selesaikan di sini saja. Mudah-mudahan kita semua mendapat rahmat dari Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan kita itu mengetahui ya limit batas dari pengetahuan kita itu sampai mana. Jadi kalau misalkan penonton saya ini mau memahami fikih yang secara mendalam, atau mau mengambil pendapat-pendapat yang
selamat begitu ya. Selamat dalam pengertian pendapat yang luas, yang bisa dipertanggungjawabkan. Nah, orang-orang yang tadi saya sebutkan itu sudah lebih dari kredibel untuk menjawab permasalahan-permasalahan fikih. Demikian, semoga ini ada manfaatnya dan mudah-mudahan ini bukan hilal politisi. Wallahu taala alam bisawab. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.